Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak sekalian rahimahullah, marilah kita lanjutkan kembali di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Masih di bab keutamaan lapar ini. Terakhir hadis yang ke-28 bagus 7. Bagi yang nomornya sama di tempat saya, hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asma'a binti Yazid radhiyallahu anha qalat, dan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, berkata Asma binti Yazid, karena adalah ummu lengan komisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengan komisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilal rusli sampai pergelangan tangan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Arushu bisoddi wa rushu bisinini aidan. Kalimat rushu itu adalah dengan shot, bisa juga warushu dengan sin, artinya pakai shot atau sin sama saja, tidak berubah daripada arti ini. Dia itu adalah al-mufsalu, persendian bainal kafi wasa'idi, di antara telapak tangan dan pergelangan. Jadi masukkan musbu itu adalah ini antara tangan dan pergelangan. Nah, komisnya Nabi, bajunya Nabi itu datang sampai segini, tidak sampai sana. Ini menunjukkan kesederhanaan, mencukupkan sesuatu yang biasa saja, biasa, sederhana. Artinya ya kadang-kadang kan model-model gitu, ada yang ini, ada segini, ada rompi juga. Itulah pakaian-pakaian, persilahkan kalau pakaian-pakaian selama tidak dilarang itu. Kalau masalah model itu adalah perkara-perkara yang baru yang dibolehkan, asal buat laki-laki ya tidak sebatas
mata kaki saja, ya lembrek baik celana maupun sarung, walaupun hadisnya itu izar kan kain sama. Tapi kalau untuk perempuan justru ditambah satu jengkal ya, dari mata kaki. Bahkan Aisyah sendiri khawatir satu jengkal itu masih kurang dalam penutupan aurat, maka Rasulullah SAW menyuruh kepada Aisyah itu kalau merasa kurang untuk menambahkan satu jengkal. Jadi 2 jengkal malah dari mata kaki ini untuk perempuan. Terus sekarang kan kembali Pak, justru perempuan ini yang pakaiannya itu cupet, kan laki-laki yang sama. Nanti akan kita lewati di bab libas tentang pakaian. Hadis yang ke-29. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir, maksudnya Jabir bin Abdillah, qala berkata Jabir, inna kunna, sesungguhnya kami dulu, Yaumal Khandaqi, di hari Khandaq, nahfiru, kami menggali, mengubahnya atau menggali, fa'arodat, maka menghadang dalam penggaliannya itu, menghadang kudiyatun sadidatun, batu yang besar. Fajahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melapor kepada Rasulullah SAW kejadian itu. Faqalu, mereka berkata, hadihi kudiyatun arradat fil khandaq, ini batu ini menghadang pada parit kami, pada galian kami, kotak kami. Rasulullah, di mana ini? Kami menggali, kemudian ada satu yang keras, tidak bisa dipecahkan oleh alat kami, yakni baik gigis ya, ataupun cangkul dan yang lain sebagainya, alat untuk menggali. Mereka tidak ada kemampuan untuk menghancurkan itu. Pakulah, maka bersabda Nabi, ana nazim, aku akan turun. Turun ini dimaksudkan akan saya lakukan sendiri ya. Akan saya melihat. Sumakoma, kemudian Nabi berdiri, wabataku dan perutnya Nabi itu maksubun bihajarin, terganjal dengan batu. Jadi ketika Nabi habis duduk kemudian berdiri itu, dilihat perutnya itu ada ganjalan batu. Walabisna, dan kami tinggal salasa ayamin 3 hari, lana duku dawakon, tidaklah mencukupi soal makanan, soal hidan makanan. Fa'akhoda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil al-mikwal, alat congkel ini. Nah, itu alat yang dipakai untuk menggali. Yang itu kan penggalian itu alatnya banyak. Di pada penggali karet ini ada mungkin cangkul, ada linggis, ada. Nah, ini alat yang dipakai oleh Nabi itu alat gali yang untuk penghancur, mungkin amar Fadoroba, maka Nabi memukul. Fa'ada, mengulangi, Nabi mengulang-ulangi pemukulan itu.
kasiban menjadi debu, ahyala au ahyama, ahla ahyala au ahyama itu sama artinya. Kalau ahyala itu adalah debu yang halus, kalau ahyama itu debu halus yang di bawah terbangan. Jadi diukur oleh Nabi itu, kemudian berarti itu hancur, kemudian menjadi debu yang terbangan. Bisa jadi ini menunjukkan daripada mukjizat beliau, atau memang kekuatan beliau itu di atas daripada kekuatan para sahabat. Terus apa itu kuat-kuat? Kita ingat sejarah saja kan, Ali bin Abi Thalib itu kan perang sekali tebas musuh itu kan bisa menjadi dua, dari kepala sampai pedangnya saja berat, apalagi kalau pedangnya kan begini Ali ini. Jadi kalau pedangnya musuh ke sini nih, dicongkel ini orangnya leduk ini. Itu kan kekuatan Imam Ali radhiyallahu anhu. Belum sahabat-sahabat lain, belum yang lainnya itu. Masing-masing sahabat itu kan punya kelebihan-kelebihan yang masya Allah. Hancur jadi debu yang berhamburan. Fakultu maka aku berkata, Jabir ini berkata, fakultunya dan Jabir, maka aku berkata ke Jabir, ya Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li ilal baiti, izinkanlah untukku menuju rumah, artinya izinkanlah saya pulang ya Rasulullah. Ini apa namanya, juga termasuk salah satu pengaturan sebenarnya. Dalam satu amalan berjamaah, meskipun amalan-amalan berjamaah, ketika mau meninggalkan sesuatu yang ditugaskan kepada mereka, harus izin kepada pimpinan atau orang yang diserahi. Ada Rasulullah, izinnya Rasulullah, tidak langsung nyelonong, tidak. Ini untuk mempermudah semuanya, biar personil itu kalau meninggalkan tempat itu diketahui oleh imamnya atau pimpinannya. Jadi ada apa-apa nanti, ini Jabir kemana? Nanti nggak bingung, pulang. Atau dimintakan izin kepada temannya, tak izin. Ya Rasulullah, saya izin pulang, maksudnya begitu. Kemudian diizinkan. Fakultu maka aku berkata si Jabir, limro'atin pada istrinya. Jabir menemui istrinya, kemudian berkata kepada istrinya, Ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma fi dzaliki sahih. Mungkin di bahasa ini, hai istriku, ya, aku melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu apa yang demikian itu amat sangat kesulitan. Fa'in dikisaiku, maka padamu itu ada sesuatu. Maksudnya kamu melihat batu ganjal itu berat, itu perut tadi ganjal itu dan lapar. Padahal sahabat-sahabat juga sudah walabisna salasa ayamin lana duku dawakon sana. Mereka menggali parit, kerja keras, tapi 3 hari tidak makan. Bukannya tidak mau makan, tidak ada makanan. Rasul melihat Rasul seperti itu, ramen kolol Jabir kemudian pulanglah menemui istrinya. Punya sesuatu enggak? Punya makanan enggak? Ada istrinya. Fakulat maka berkatalah si istri tadi, menjawab istri tadi, indi syairun, padamu itu ada syair, itu tepung gandum. 2 anakku dan anak kambing. Adanya ya ini cuman tepung gandum sama seperti. Terus fadzabahtul anak, maka kata si Jabir, aku segera menyembelih anak kambing tadi.
mungkin masih jadaah ya, yang masih umur-umurnya itu 5 bulan atau 7 bulan ya, dianggap disembelih. Insyaallah. Wa tahamtu sa'ira, dan aku mengaduk-aduk mencampuri dengan air si gandum tadi, hatta sehingga ja'alna, kami menjadikan al-lahma, daging, fil burmati, pada satu periuk. Dan setelah saya sembelih kambing itu, dagingnya saya masukkan ke periuk, kemudian dengan terpisah ya si bur tadi atau tepung gandum tadi saya aduk, tidak dicampur dengan daging tadi, diaduk. Sumaji itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimasak, beliau maksudnya dimasak ya. Kemudian aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal ajinu, dan aku itu mendatangi Nabi tadi dalam keadaan ada adunan tadi, ada adunan. Fating kasaro, maka terpisahlah, terpecahlah al-burmatu, burmat, bainal asafi, di antara burmat tadi ini. Adonan gandum tadi kan dimasak, kemudian sudah memecah. Ajinuk tadi di periuknya, kemudian menjumpai Nabi dalam keadaan itu hampir masak di antara lahat sapi. Sapi ini kurang memahami saya, belum tahu artinya. Saya tinggalkan dulu, bisa dilihat di kamus insyaallah. Qad sungguh kadat hampir-hampir tandoju, masak hampir-hampir matang, masakan tadi sudah kemerusung, sudah hampir memecah gitu ya. Tadinya kan diadoni sama air itu, air ya. Kemudian sudah airnya itu sudah memecah-pecah di beliau gitu. Sementara dagingnya juga dimasak. Dia mendatangi masak. Fakultu, maka aku berkata, aku matur kepada Nabi, tuyan tu'ayyimun li, aku ada makanan li untukku. Fakum, maka berdirilah anta engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa rajulun, dan satu orang, au rajulani, atau dua orang. Undangannya begitu. Dan Rasulullah ada makanan. Satu cemple sama adonan tadi jangan dianggap makanan banyak menurut orang Arab. Karena orang Arab itu makannya banyak. Sering satu orang itu sambil itu habis sendirian. Apalagi suku Kurdi. Suku Kurdi itu kambing satu bisa habis sendirian. Orang makannya kuat. Maka cemple satu sama adonan 3 orang cukup saja. Lalu sama tuan rumahnya, gue ya Rasulullah, saya ada makanan. Jenengan sama satu orang atau 2 orang, Nah, jangan gitu. Kalau bersama Nabi, kan gue berapa itu? Nah, berapa tahun kamu punya makanan? Nah, Fadakar lalu, maka aku menyebutkan lalu kepada beliau, kepada Nabi. Nah, mungkin disebutkan satu cemple sama adonan gandum sekian. Pakola, maka Nabi bersabda, menjawab, kafirun, banyak itu wajibun, baik. Wah, itu banyak itu. Jangan cuma bertiga kami, banyak. Kul, katakanlah aku pada istrimu ya Pak Jabir. Pak Jabir, katakan kepada istrimu,
La tanzil burmata. Istrimu itu jangan sampai jangan boleh mengangkat prioknya jangan disentuh. Nah, mulainya. Wala dan janganlah mengangkat al-khubzamina. Apa? Khubzan ya? Masakan daripada tepung gandum tadi. Jangan disentuh, jangan sentuh istrimu. Jangan diangkat. Itu jangan diangkat dari akamuri, dari ungkunya, dari kompornya, atau dari pawonnya. Hatta atia sampai aku datang. Dan kamu duluan Pak Jabir, saya pesen istrimu jangan nyentuh priok masak daging tadi, dan jangan menyentuh roti dari gandum tadi, jangan menyentuh dari pawonnya tadi. Sebelum aku datang, nanti saya akan datang. Nah, ini syarat. Tidak tanya Jabir kenapa yang sudah, pokoknya Nabi begitu sudah. Karena Bani Israel kan tanya, kenapa nggak boleh kan gitu? Suruh menyembelih sapi saja, tanyanya muter-muter lah ini. Kita pinter itu ini. Kita Nabi juga misalnya. Tidak. Itu termasuk kasoatul soal ini. Banyak pertanyaan yang mempersulit mereka. Fakola maka bersabda Nabi, kalian semua berdirilah. Fakomal muhajiruna wal ansor, maka berdirilah orang-orang muhajirin dan berdiri pula orang-orang ansor. Jadi semua berdiri, disuruh berdiri Rasulullah. Ada undangan. Nah, tapi ini undangan tidak menyalahi. Walaupun anta ya Rasulullah warujula ini engkau saja Rasulullah, satu orang laki-laki atau dua orang laki-laki. Tapi Nabi kan tanya, kamu dua berapa makanannya banyak tidak tahu, terus sebutkan satu kambing sama bur sekian. Wah itu banyak, itu baik banyak, tidak apa-apa itu orang banyak, tidak apa-apa gitu. Akhirnya Nabi mengundang semua penduduk Farid itu semua, yang menggali Farid semua diundang, tidak lepas dari satu orang, semuanya diundang. Yang saya tahu sekitar 1000 orang. Suruh 3 orang undangannya, tapi diajak semua 1000 orang. Kalau di Bukhari itu ada 1000 orang. Saya ingat 1000 orang. Fadakol tuh maka aku masuk, si Jabir masuk duluan, masuk rumahnya duluan, aku masuk, alaiha atasnya istri. Fakul tuh maka aku berkata si Jabir kepada istrinya, wailahi, waihaki, wah apa namanya, celaka wahai istriku. Qad jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajiruna wal ansor. Waman mahal, celaka wahai istriku. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama orang-orang muhajirin semuanya dan orang ansor semuanya. Waman mahal, pokoknya semua orang yang bersama mereka itu sudah datang ke sini semua. Masya Allah. Apa keuntungannya? Dan tidak caranya tidak begitu, mendekat kemudian dikasih pergi, mendekat dikasih cari tempat makan. Kalau berkata istri, hal salah, apakah bertanya kepadamu? Loh, kok sampai datang sakmono iki mau ngetek ke orang kan jenengan. Kamu masaknya sekian-sekian. Kultu aku menjawab, kata si Jabir, na'am ya. Sudah Nabi tanya tak sampaikan sekian. Ya. Kalau bersabda Nabi, jangan. Udkhulu, kalian semua masuklah. Wala tadhaghatu, dan janganlah kalian berdesak-desakan. Luwe ngerti panganan biasa. Suk-sukan pengen dhisik. Apalagi orang Indonesia ini, duduman orang luwe jane.
dum-duman minyak setengah liter itu sampai Masya Allah. Subhanallah. Apalagi tidak 3 hari tidak makan, ada makanan, wah gitu. Saat itu wajar. Apalagi jumlah orangnya sekian banyak, itu sudah wajar. Tapi diingat oleh Nabi, masuklah kalian, tapi jangan berdesak-desakan, antri ya. Faja'ala, maka Nabi menjadikan yaksiru, mengiris al-khubza. Nah, sudah menjadi roti tadi, roti jadi tepung gandum tadi. Wa ja'alu, dan Nabi menjadikan alaihi, atas roti tadi, al-lahma, daging tadi. Jadi ada roti, diiriskan roti kemudian dikasih daging. Jadi roti yang diiris Nabi, roti kemudian diciduk daging. Enten lauke, berarti kasih lauk. Ditumpangi lauk. Wa yuhammiru, dan beliau Nabi itu menutup al-burmata priok. Jadi begitu ngiris, tutup lagi, nyiduk, tutup lagi, tidak ada orang yang tahu. Bahkan yang masak saja dilarang. Apalagi sampai ngungkapi bahasa kita, nyentuh saja tadi dibeling sama Nabi, jangan. Falam, maka tidaklah yazal, henti-hentinya. Falam yazal, maka tidaklah henti-hentinya. Yaksiru, beliau Nabi itu mengiris roti tadi. Wayang ribu, dan beliau menciduk daging. Terus begitu sahabat datang itu mengiris, kemudian menciduk, kasihkan, mengiris. Dan Nabi itu makannya terakhir. Setelah 1000 orang ini kenyang. Sifat pemimpin itu begitu. Lapar duluan, kenyang belakangan. Kita kan enggak. Aku sih kita kan nego. Duluan itu ya delegasi. Wijing itu dia sama kelas. Hatta sehingga sabiu, ya, mereka itu kenyang. Wabah yang minggu, dan tersisa minggu darinya, dari makanan tadi. Fakola, maka Nabi bersabda, uli, ya, makanlah hada ini. Jadi tuan rumah ini keri, makanan ini, turahan ini. Wa ahdi, dan hadiahkanlah fa'inan nasa, maka sesungguhnya orang banyak asobahum, sekarang itu mengenai pada mereka orang banyak tadi majaatun, masa pacekle. Jadi perintahnya Nabi tidak suruh menyimpan. Karena Nabi juga simpenan kok gemidoni tidak. Kok nek luwene piye kok enak panganan, simpen tidak. Dah kamu tuan rumah makanlah. Ini masih tersisa. Sisanya lagi hadiahkan kepada orang banyak, karena ini masa-masa paceklik. Jadi urusan nanti, urusan belakangan, rezekinya itu kalau kita kan tidak nyimpan-nyimpan, tidak. Jadi tidak ketergantungan kepada satu makhluk, tapi dia menyerahkan segala urusan itu kepada Allah Ta'ala sampai segitu itu. Tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Subhanallah. Enak. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Insyaallah. Jadi kondak tadi di awalnya kan tersebar berita, sampai Rasulullah itu melepaskan beberapa intelijen jenius yang mengintai atau mencari kabar-kabar tentang adanya kabar semua kabilah, semua suku Quraisy itu akan menyerang ke Madinah. Semua bersatu padu ingin menghancurkan Rasulullah dan pasukannya. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Rasulullah mengadakan musyawarah. Rasulullah masih musyawarah itu penting. Dan musyawarah itu adalah ayatnya itu wasawiru fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kan gitu. Bermusyawarahlah kamu dengan perkara.
kalau ada perkara musyawarah. Tapi setelah musyawarah diputuskan, kamu bertekad bulat, bertawakal kepada Allah. Jadi hasil musyawarah ini nanti kalau ada kesalahan jangan menyalahkan satu orang. Oh ternyata ini dia usul dulu, jangan usul tidak boleh karena sudah diputuskan lewat musyawarah. Rasulullah musyawarah. Bagaimana nih caranya terbaik untuk menghadapi ini musuh-musuh bersatu mau menyerang kita? Akhirnya ada salah satu sahabat, ya Salman, ingat saya Salman Al-Farisi itu mengusulkan untuk bagaimana supaya musuh itu tidak bisa masuk ke kota Madinah. Al-Farisi panjang berkilo-kilo, panjang juga lebarnya sekira kuda itu melompat tidak bisa, kendaraan tidak bisa lewat di sekarang di portal, tapi dengan beban. Oleh Rasulullah SAW terjadilah mereka bekerja amal soleh semuanya. Nah di saat pekerjaan ini mereka itu nyanyi. Begitu melokol Nabi langsung memberikan semangat. Orasi Nabi itu la Aisyah bila akhir tidak ada penghidupan kecuali penghidupan itu akhirat. Itu terus beliau kira Rasul uripe adena nek ini uripe adena iki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka kan saya dapat keterangan di sana hadis ini. Dia menerangkan bahwa alam dari hadis mana sebagian sahabat-sahabat itu ngangkat, kalau kita ngangkat cangkul itu lucut saking lapar terus dina anak-anak yang lucut yang dina. Tapi dia duduk kemudian dia ngangkat lagi, duduk dia ngangkat lagi begitu sambil memindahkan tanah dari apa namanya mereka sungguh tanah itu mereka kotor itu terus menyanyikan menirukan daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya bersair itu boleh kalau syairnya itu bagus ya, memberikan satu rangsangan muslimin ini untuk berbuat satu kebaikan itu tidak apa-apa. Ning boten sah keroncongan, boten sah. Kalau gini boleh kan? Tabuan boleh di hari raya ataupun di pernikahan. Gor jadi kakek anak apa-apa tentukan apa-apa banget. Lagu-lagu sing apik kan. Tentukan lagune sing terkenal loh. Cocak rowo itu cuma oh ya namanya pembuka sahabat itu. Yang dilarang itu kan pembuka sahabat. Di sini aja. Terus masyaallah. Ada ini wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat qala Jabir berkatalah si Jabir lama khufira tatkala membikin lubang al-khundaq bikin galian silakan lubang ro'a itu Nabi sallallahu alaihi wasallam aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam aku si Jabir ini komasot rasa lapar fankasafatu maka aku kembali ilam rohati kepada istriku. Kembalinya itu ya tadi seperti hati tadi minta izin maksudnya itu fakul itu maka aku berkata hal indiki syai'un hei istriku adakah padamu itu sesuatu ada makanan fa ini ro'aitu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam komason sadidan. Karena apa? Maka sungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan lapar yang sangat dirasani. Padahal Jabir ini lapar juga, tapi kelaparan dia itu masih tempat melihat Rasulullah SAW itu ramah tolong. Fa'akhrojat maka akhrojat itu kan melumpat, akhrojat itu melumbung. Maka istri tadi melompat ilayah kepadaku, maksudnya dengan cepat dia masuk rumah terus keluar lagi, melompat. Ilah jiroban pada satu wadah fihi padanya itu sokun min syairin, ada satu sok
Satu sok itu takaran zakat ini, jadi 2,5 kg atau lebih. Seukuran satu sok sebelum tadi, satu batang dari tepung gandum dan masuk bentar kemudian keluar lagi bawa wadah seukuran satu sok daripada gandum. Walana dan padaku itu adalah buhaimatun, ada buhaimah, jinun yang jinak, apa? Binatang jinak. Kalau tadi kan sampingnya ada binatang jinak. Pada waktuha maka aku menyembelihnya. Fatohanati maka aku mengadoni. Ini doa masih. Fatohanati maka istri tadi mencampur asairon, mengadoni atau menyampuri sair tadi gandum. Fafarogot maka menyelesaikan ila farohi sampai selesainya. Dia nyampur, dia selesaikan sampai selesainya, ya. Wakotok Tuhan dan dia memotong-potongnya fi burmatiha pada periuknya. Ya, memotong-potong tadi maksudnya tadi ya bahimahnya tadi, binatang jinanya tadi, bahimah yang jinun tadi, jinak di periuknya. Semala itu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku kembali kepada Rasulullah SAW. Fakolat maka berkatalah si istri, lah tafduhni, janganlah engkau itu membuat malu di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi. Jangan bikin malu ya, pokoknya undangannya sesuai dengan makanannya ini, orangnya banyak, jangan diundang semua, nanti tidak kebagian sama malu. Ketika mau menghadap Rasulullah seperti itu, Fajituhu maka aku mendatanginya, Fasartu maka aku membisikkannya kepada Nabi, Fakultu maka aku berkata di Jabir, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Dabahna buhai mati lana. Rasul, aku menyembelih binatang ternak milikku, binatang yang jinak milikku. Fatohantu dan aku memasak so'an min syairin, dan aku memasak satu sok dari tepung gandum. Ya Rasulullah, saya menyembelih kambing saya masaknya, terus juga saya juga memasak tepung gandum satu sok. Sekian ukurannya. Fata'ala kemarilah ya Rasulullah, engkau kemarilah ya Rasulullah. Fanafaru maka nafar kan ukuran orang lebih nih, nafar kan kelompok, maka bersamamu, dan nafar bersamamu, dan kelompok bersamamu. Fasoha maka teriak. Fasoha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berteriak. Fakola maka Nabi bersabda, teriaknya itu, ya ahlal Qundaki, wahai ahlal Qundak, penduduk Qundak, inna Jabiron, sesungguhnya Jabir itu kedeksona sukron, sungguh si Jabir itu telah membuat makanan. Fahayya halan bikum, maka
kemarilah kalian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunzilunna, janganlah benar-benar turun bermatakum pada priuk kalian. Pokoknya ojo nyekel sapa wae ndak boleh memegang priuk itu. Wala tahbirunna, dan janganlah wala tahbizuna, dan janganlah benar-benar engkau itu menjadi bahasa kita itu pelak-pelakan, orang ditutupi pelak-pelakan, mungkin dulu orang ditutupi pelak-pelakan, jadi tertutup ajinakum, adonan kalian, hatta sehingga aji'ah, aku akan datang, faji'tu, maka aku datang. Ini hatta aji'ah ini Nabi. Pokoknya ojo sampai orang tertutup, ojo disentuh, kadang tertutup jangan disentuh sampai aku datang. Terus faji'tu ini Jabir. Faji'tu, maka aku datang, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang ke rumah Nabi, nusul datang juga. Yang dulu beliau itu mendatangi anasa orang banyak, hatta jitu, sehingga aku datang, aku mendatangi imro'ati, kepada istriku. Aku mau membeli istriku, ojo dari isin panganan sak ini udah ngomong ojo. Nah ini ternyata mudahnya sedikit Nabi mengundang orang banyak, malah teriak Nabi itu. Nah, kalau mudah malah gitu ya, kalau mudah nanti kan gitu, suara keras semua biar terdengar. Jadi bersuara keras supaya sampai kepada mereka yang menjadi tujuan harapan dia itu boleh, tidak apa-apa. Seperti orang-orang, bahasa orang-orang itu kan dinisbatkan demo itu jelek kan. Bila saya sih di demo apa? Ucapan jauh, hentikan itu acara-acara LGBT, tidak apa-apa. Bu alon-alon apa ya kudu ditekani, ditarikan amplop gue angel, ditahan. Bagaimana supaya ya apa-apa. Tapi juga begitu sesuatu yang periak. Kalau diperlukan tidak apa-apa. Kalau kita dalam hubungan, kebakaran langsung saja. Kamu ngetok rumah, enten kebakaran satu persatu, rampung langsung teriak. Kebakaran lah. Jadi sesuatu yang suara keras itu kalau diperlukan tidak benar. Apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suara keras. Pelannya Umar bin Khattab itu sudah dianggap orang itu suaranya. Ini cukup waktunya, dan insyaallah kita lanjutkan kembali di pembacaan kitab Al-Muslim dan nampaknya bersesuaikan dengan visi panjang ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan alhamdulillah dan alhamdulillah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.